kewajiban kita thalabul ilmi, istiqomah dalam mencari ilmu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada Ahad pada subuh ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 152 dan 153, yang insyaallah untuk pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Firman. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Terjemahan Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujur-jujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembahasan Al-Quran dan 2 ayat serta terjemahannya. Marilah jamaah semua kita ikuti tafsirnya
yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Masudin Ar-Rasyid SPDI. Untuk itu dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Tamil hadatina bisabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semuanya dan keluarga kita, kampung kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita meneruskan hancak pembahasan kita surah Al-An'am ayat ke-152 dan 153 insyaallah. Ini meneruskan ayat sebelumnya, ayat 151, yaitu tentang the 10 commandment, ya, 10 tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kemarin kita bahas baru 5 ya, yaitu dilarang untuk menyekutukan Allah, dilarang untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua, artinya diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama artinya kita harus hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk membunuh anak karena takut tidak dapat memberikan makan atau tidak dapat hidup dengan layak. Yang keempat, dilarang mendekati secara sengaja atau secara terang-terangan atau secara tersembunyi, yaitu berbuat zina. Dan yang kelima, dilarang untuk membunuh jiwa tanpa alasan yang jelas. Kalau ada alasannya yang jelas boleh, ya kan? Itu yang 5 kemarin. Kemudian 5 lainnya kita akan membahasnya di dalam ayat ke-152 dan 153 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekat harta anak yatim. Ya, dekat-dekat dengan harta anak yatim
artinya menggunakan anak yatim sebagai cara untuk mendapatkan uang atau menggunakan harta anak yatim yang diurus oleh dia. Kalau anak yatimnya itu anak dari orang yang kaya, yang punya harta, dititipkan sama kita, kemudian kita menggunakannya dengan tidak baik, ya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik atau lebih bermanfaat, ya. Umpamanya ya sekedar untuk makannya anak tersebut, kemudian untuk kita yang ngurusnya, gitu ya. Di antaranya. Atau yang bagus adalah biarkanlah harta anak yatim ini disimpan, nah kemudian anak yatimnya ini kita urus dengan harta kita, ya, makannya dan sebagainya disamakan dengan keluarga kita. Di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 120-an itu ada yang bertanya tentang anak yatim, ya. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, ya. Fa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadi memelihara anak yatim itu yang bagus adalah memperbaiki, ya, mulai dari memperbaiki pendidikannya, karena kan dia tidak punya orang tua, tidak punya bapak atau ibu, sehingga tidak ada yang membiayai untuk sekolahnya, atau pesantrennya, maka itu diperbaiki pendidikannya. Kemudian juga perbaikan akhlaknya. Biasanya anak-anak yatim itu menggoda kita, menguji kita yang ngurusinnya itu. Kadang nakal-nakal itu menguji kita. Jadi perbaikan dari sisi mentalnya atau akhlaknya, ya. Juga terkadang anak-anak yatim itu mentalnya down karena tidak punya bapak, tidak punya ibu umpamanya, sehingga mentalnya itu down. Kok saya mah ya jadi anak yatim ya, begini begitu dan sebagainya, itu muncul perasaan-perasaan yang tidak baik. Maka kita islah, kita perbaiki mentalnya supaya menjadi mental yang kuat, ya, dengan memberikan contoh atau cerita-cerita atau riwayat ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah anak yatim, itu ya. Kalau anak yatim itu berada di dalam keluarga kita, ya, fa in tukhalituhum fa ikhwanukum, maka anggaplah dia itu sebagai saudara kita sendiri. Apakah itu adik kita, keponakan kita, atau anak kita sendiri. Memperlakukan anak-anak yatim di dalam rumah kita itu, ya, makannya dan sebagainya tidak dibeda-bedakan. Nah, itu ya. Ini untuk mengurus anak yatim. Tidak dibeda-bedakan dengan anak-anak kita yang ada dalam satu rumah, yaitu ini billati hiya ahsan, itu seperti itu, dengan cara yang lebih baik. Hiya ahsan, bahkan di sini ahsan itu lebih baik. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang mengurus anak yatim itu nanti di surga itu denganku seperti ini. Jadi dekat sekali denganku, ya. Ana wa kafilul yatim
fil jannati hakadha. Aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim itu di surga seperti ini ya. Dekat denganku. Tidak ada pemisah. Nah, itu ya. Itu yang mengurus anak yatim. Maka di sini pesannya agar tidak mendekati harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim dengan tidak baik. Dengan tidak baik. Nah, perintahnya untuk mengurus anak yatim walaupun menggunakan hartanya tetapi dengan cara yang baik. Hatta yablughu asyuddah, sampai anak yatim itu sudah menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa berarti bukan anak yatim lagi. Artinya kalau sudah dewasa itu harta yang dititipkan kepada kita, kita kembalikan kepada dia. Apakah untuk nikahnya atau untuk apa gitu ya. Itu. Itu yang pertama. Ini kalau di dalam the Ten Commandments itu yang ke-6, karena kemarin sudah yang kelima. Selanjutnya wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah al kail. Kail itu takaran, wal mizana dan timbangan, bil qisti dengan adil. Nah, kalau kita sedang dagang ada takaran, ada timbangan, kadang-kadang kan sembarang gitu ya. Kalau kita membeli untuk dijual lagi itu minta supaya takarannya itu dilebihkan ya. Tapi ketika kita menjual takarannya dikurangi gitu. Nah, ini jangan yang seperti itu ya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Orang yang seperti itu adalah orang yang akan celaka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini peringatan kepada kita agar kita jangan menimbang atau menakar dengan tidak adil, tapi menimbanglah dengan menakarlah dengan adil, bil qisti. Qisti kalau masuk ke dalam bahasa Inggris mungkin justice, the justice, qisti. Nah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Orang yang curang bagaimana? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi atau mencurangi. Itu ya. Kalau orang lain mah harus apa namanya, harus lebih, tapi kalau untuk orang lain ya, kalau kita minta supaya apa? Supaya dilebihkan. Kalau untuk orang lain kita menimbang menguranginya atau dikurangi. Ini peringatannya, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, akan dibangkitkan.
liyaumin adzim, yaitu pada hari yang besar, pada hari kiamat nanti. Artinya ini ingat bahwa nanti itu kita akan ditimbang, akan dihisab perbuatan kita dalam menimbang atau menakar itu. Iya. Atau perbuatan-perbuatan lainnya, kalau kita ingin orang lain itu berbuat baik kepada kita, tapi kitanya tidak berbuat baik kepada orang lain, kita tidak mau dicurangi oleh orang, ya, tapi kita sendiri suka curang kepada orang lain, ya. Jadi yang bagus kita berbuat baik dulu kepada mereka kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita. Kita jangan curang kepada orang lain kalau kita ingin orang lain tidak curang kepada kita. Ya, itu ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang dalam segala hal. Ini Allah ya menyebutkan demikian. Kecuali kami meluaskannya, melapangkannya. Ya. Jadi kalau ada perintah Allah atau larangan itu jangan dianggap itu sebagai suatu beban. Karena Allah memerintahkan sholat, melarang zina dan sebagainya, itu bukan untuk membebani, tapi itu untuk mendapatkan pahala kan kita, dan juga untuk meluaskan, untuk meringankan perasaan kita, gitu ya. Di antaranya umpamanya sholat itu berat. Ya, kecuali bagi orang yang ikhlas, yang khusyuk, ya, gitu ya. Gitu. Bahkan sholat itu akan menjadikan kita punya perasaan yang ringan dalam menghadapi apapun permasalahan yang berat mungkin di dunia ini ya. Dengan sholat itu Allah ringankan perasaan kita, ya. Sehingga permasalahan yang berat pun terasa ringan gitu, dalam menghadapinya. Itu diantaranya sholat. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Keji dan mungkar itu biasanya muncul karena ada perasaan di dalam diri kita yang berat gitu. Perasaan dendam, perasaan yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kalau perasaannya itu baik, maka kita tidak akan berbuat keburukan, kekejian dan kemungkaran. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang dengan beban yang tidak sanggup dipikul oleh manusia. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah itu, ya, itu semuanya akan sanggup oleh manusia untuk dilakukannya, gitu. Untuk dilakukannya. Kalau kitanya yakin dan percaya, beriman kepada Allah, tapi tidak akan sanggup kalau kitanya kufur, ya, kafir, menutupi, gitu ya. Jadi di sini ada semacam pesan kepada kita agar kita jangan suka menyusahkan orang lain, memberikan beban kepada orang lain dengan beban yang berat, sehingga ya berat untuk melaksanakannya, tapi harus melaksanakannya terpaksa, dipaksa. Ini ada tanam paksa, ada kerja paksa, ada paksa apa lagi itu. Nah, ini larangan untuk memaksa orang, apakah itu bekerja ataupun
Bahkan untuk melaksanakan perintah Allah pun semestinya tidak dipaksa gitu. Semestinya tidak dipaksa. Semestinya sudah paham sendiri ya. Karena Allah sudah memberikan akal, pikiran dan hati. Tetapi yang bagus atau perintahnya yaitu untuk meluaskan, melapangkan, meringankan orang lain dari beban itu. Ada orang yang sedang diuji kesabarannya oleh Allah, maka kita memberikan keringanan dengan memberikan nasihat atau membantu dia dengan hartanya atau dengan ilmunya dan sebagainya. Itu ya. Jangan kita memberikan beban yang berat kepada orang lain, tetapi justru melapangkan orang lain. Mungkin membuka lapangan kerja juga termasuk ya. Buat orang lain itu jadi bekerja, tadinya tidak bekerja, itu juga dari pengangguran menjadi bekerja. Nah itu juga sama, wus'aha, melapangkan. Itu yang ke-7 berarti ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kamu berbicara maka adillah dalam berbicara. Walau kana dza qurba, walaupun itu kepada kerabat kita. Nah ini bicara saja kita harus adil, apalagi ya perbuatan-perbuatan lainnya. Bicara saja kita harus adil. Maka kita pun apalagi kita berbuat, dalam berbuat apapun kita harus adil. Ya, i'dilu huwa aqrabul taqwa. Adillah kamu karena keadilan itu dekat atau paling dekat dengan ketakwaan. Ya. Ini perintah untuk berbuat adil, ya. Berbuat adil kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Ya. Syuhada'a bil qisti dengan adil ya. Ketika kita diminta untuk menjadi menjadi saksi, kita harus adil. Berbicara kepada orang lain dan kepada keluarga itu sama. Ya, dalam kebenaran itu sama. Nah, kadang-kadang atau sering kalau untuk orang lain mah salah berbuat begini, tapi ketika untuk keluarganya, pakai itu anaknya dan sebagainya, gak apa-apa, itu mah tidak salah gitu. Kayak gitu ya. Kalau orang lain mah berbuat buruk itu dimasukkan penjara, tapi kalau kerabat mah walaupun berbuat buruk juga tidak masuk penjara. Nah ini keadilan ya, keadilan. Jadi keadilan itu harus kita perlakukan sama kepada siapapun ini. Walau kana dza qurba, walaupun itu untuk orang yang paling dekat, kerabat kita. Gitu ya. Memang godaannya begitu. Kalau untuk orang lain mah kita kita melakukan itu tidak apa-apa, tapi kepada keluarga digoda oleh setan itu untuk memperlakukan berbeda gitu. Itu ya. Itu yang ke-8. Kalau berbicaralah secara adil. Artinya perintah untuk berbuat adil. Jangan tidak adil. Tidak adil itu biasanya dalam Al-Quran itu zalim. Ya. Jangan berbuat zalim. Itu maksudnya. Itu
apa namanya kebalikan kebalikan dari adil itu adalah zalim. Ya. Jadi artinya di sini larangan untuk berbicara atau berlaku zalim. Ya, berlaku zalim. Berlakulah yang adil. Walaupun itu untuk keluarga kita sendiri. Wa bi ahdillahi aufu. Ya, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan ya, janji dengan Allah itu penuhilah janji dengan Allah. Wa bi ahdillah, atau terhadap janji Allah itu penuhilah. Kita sudah berjanji ketika kita dulu masih berada di dalam Lauh Mahfud, ya, itu ketika ditiupkan rohnya kepada kita dalam kandungan itu sudah janji untuk hanya beribadah kepada Allah saja, akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Penuhilah itu janji, ya. Kita akan sholat, akan puasa, akan zakat, itu penuhilah. Nah, itu kita sudah janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhilah janji. Atau janji yang melalui manusia. Umpamanya kita berutang kepada orang, ya janjinya tentu saja akan membayar hutang tersebut. Maka itu juga sebetulnya sama dengan berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui manusia, gitu, melalui manusia. Atau kalau kita dalam sebuah negara itu ada undang-undang dan sebagainya yang dibuat oleh antar sesama manusia, ya kan? Semua undang-undang itu dibuat untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Kalau di Indonesia gitu, itu semuanya untuk kesejahteraan semua. Maka itu undang-undang, ya, kerjakan atau lakukanlah, penuhilah semua undang-undang yang dibuat, walaupun itu antar sesama manusia. Tapi kan kita sering sumpahnya itu demi Allah. Bahkan pakai Al-Quran, atau kalau agama lain pakai Injil dan sebagainya, ada saksinya, kami bersaksi akan melaksanakan ini itu dan sebagainya. Itu semua itu adalah janji, ya. Hakikatnya janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun melalui manusia. Nah, itu jadi memenuhi janji. Dzalikum wassakum bihi. Yang demikian itu adalah wasiat atau perintah dari Allah kepadamu orang-orang yang beriman, ya. Pada orang yang beriman. La'allakum tadzakkarun, agar kamu menjadi orang-orang yang selalu ingat. Tadzakkarun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tadzakkarun juga agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tadzakkarun. Ya, apapun yang terjadi di sini itu, apa yang terjadi dalam diri kita atau di masyarakat kita dan sebagainya, itu harus dijadikan sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajarannya. La'allakum tadzakkarun juga artinya agar kamu berpikir, memikirkannya, merenungkannya untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Itu ya.
agar kita bisa menggunakan pemikiran dan hati kita, menggunakan otak kita dan hati kita. Tadakkarun. Nah, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwa yang kami perintahkan ini semua, hadza, yang lain yang 10 itu, the 10 commandment itu adalah jalanku yang lurus, sirati mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, maka ikutilah dia. Nah, karena itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu apa? Ini menurut Ibnu Mas'ud, ya, ketika ditanya tentang ma huwa asyirat al-mustaqim, yang dimaksud jalan yang lurus itu apa? Nah, kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan jalan yang lurus, asyirat al-mustaqim, ya, jalan yang lurus, yang ujungnya itu adalah surga. Jalan yang lurus ini ujungnya adalah surga. Kalau sekarang mungkin jalan tol gitu, lurus, besar, ya, luas, itu asyirat, ujungnya itu adalah surga. Sedangkan, ya, di pinggir-pinggirnya itu ada as-subul, sabil. Nah, kalau di sini disebutnya ada kuda-kuda, ada beberapa kuda, ya, kuda-kuda yang menarik tuh di pinggirnya itu. Kalau kita jalan menggunakan jalan yang lurus itu, jalan tol ini, maka kita akan sampai ke surga. Tapi kalau kita naik kuda, walaupun itu menarik, kudanya cakep, cantik, namanya kuda putih dan sebagainya, nah, ini kuda akan membawa melenceng dari surga menuju ke neraka. Ini kuda ini banyak, ini subul, sabil, jalan-jalan, jalan-jalan yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari An-Nawas bin Sam'an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah membuat perumpamaan asyirat al-mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang di sisi-sisinya itu, di pinggir-pinggirnya itu ada pagar-pagar, ya, ada pagar-pagar, ya. Tetapi di pagar-pagar itu ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu, ya, pintu-pintu yang dari situ ada jalan-jalan kecil gitu, pintu-pintu. Kemudian pintu-pintu itu ada hijabnya, ya. Nah, kemudian di jalan itu ada orang yang selalu menyeru atau penyerunya. Ada penyeru, ya, yang mengajak kepada manusia, wahai sekalian manusia, masuklah semuanya ke asyirat al-mustaqim. Ayo, kamu jalannya tetap di jalan syirat al-mustaqim. Nah, dan juga ada penyeru ketika seseorang itu yang hendak membuka pintu, hendak keluar melalui pintu itu, maka ada penyeru, awas jangan sampai keluar dari situ, celaka engkau. Jangan engkau membukanya, karena jika engkau membukanya maka engkau akan terperosok ke dalamnya. Ya, itu penyeru yang kedua. Maka ini yang dimaksud dengan syirat oleh Rasulullah itu apa? Syirat mustaqim. Kemudian apa yang dimaksud dengan pagar-pagar di pinggirnya? Apa yang dimaksud dengan pintunya? Apa yang dimaksud dengan penyeru atau dua penyeru itu? Maka kata Rasulullah SAW, asyirat itu adalah Islam. Nah, asyirat itu adalah Islam. Maka jangan sampai kita keluar dari Islam, ya. Jangan sampai kita keluar dari Islam.
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kamu mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Jangan sampai kita keluar dari Islam. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, artinya jalan yang lurus tetap. Wala tafarraqu, jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jalan yang lurus itu. Ya. Nah, sedangkan pagar-pagar yang ada di pinggirnya itu adalah syariatullah, syariat, hukum-hukum Allah. Nah, the Ten Commandment itu kan ada perintah, 10 perintahnya itu. 10 perintah itulah merupakan pagarnya. Kita lakukan itu. Ya. Itu yang akan memagari kita sampai kita ke surga. Tetap sholat, tetap zakat, tetap puasa, tetap ibadah-ibadah yang lain, tetap berbuat kebaikan, amalus soleh, tetap beriman kepada Allah. Itu ya. Atau yang 10 tadi. Sedangkan pintu-pintu itu adalah larangan-larangannya. 10 larangan itu diantaranya. Jangan sampai kita melakukan larangan itu, karena ini akan masuk jebakan, ya, masuk jebakan, masuk ke dalam pintu-pintu yang tidak lurus, ya, atau jalan yang tidak lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kamu mengikuti, ya, jalan-jalan yang lain. As-subul, jalan-jalan yang lain, maksudnya ya keluar dari jalan as-sirat mustaqim itu, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari sirat al-mustaqim. Nah, kalau kita memilih jalan yang lain selain sirat mustaqim, memilih selain Islam, nah, maka kita akan terpisah dari as-sirat al-mustaqim, yang akhirnya kita akan terpisah dari surga, ya, masuk ke dalam neraka gitu. Itu fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kita mengikuti Allah, maka Allah akan menjadi wali bagi kita. Allah waliyul ladzina amanu, dan Allah akan selalu melindungi kita dengan apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Akan mengeluarkan kita ini, mereka orang-orang yang beriman itu, dari kegelapan kepada yang terang benderang, kepada cahaya. Minad dhulumati ilan nur. Tapi kalau kita keluar dari jalan itu, memilih kuda, memilih pintu yang lain, kita berarti akan mengikuti setan. Itu jalannya setan. Dan kalau kita sudah berada pada jalannya setan, maka setan itu akan menjadi wali kita, ya, wali kita. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang-orang yang kafir itu, yang keluar dari jalan sirat mustaqim tadi, ya, mereka itu akan mendapatkan walinya adalah tagut alias setan. Nah, kalau sudah walinya itu tagut, apa yang akan dilakukan oleh setan terhadap mereka? Ya, yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Justru akan mengeluarkan mereka, ya, yang udah kejerat ini, minan nuri ilad dhulumat, dari cahaya kebenaran kepada kegelapan, kepada kekufuran, kepada keburukan.
Nah itu kalau kita sudah keluar dari as-sirat al-mustaqim. Maka as-sirat al-mustaqim ini tetap kita pegang eruh. Pegang penuh. Ya. Wa'tasimu. Pegang eratlah. Ya. Wa'tasimu. Pegang erat itu. Nah, jangan sampai kita keluar dari jalan itu. Dalikum. Yang demikian itu wassakum bihi, Allah ya, berikan kamu, Allah perintahkan kepadamu ya, jalan yang lurus ini Allah perintahkan ya, yang the Ten Commandment ini Allah perintahkan untuk melakukannya dan untuk menjauhinya dari larangannya. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dunia adalah orang yang paling mulia hidupnya. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Itu di dunia. Nah, di akhiratnya apa? Di akhiratnya adalah masuk ke dalam surga, itu orang yang bertakwa. Ya kan? Aktsaru ma yudkhiluna nasa al jannata ya, taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan orang masuk surga itu karena ketakwaannya kepada Allah dan akhlaknya yang baik, husnul khuluq. Jadi dua ya yang membuat kita masuk ke dalam surga itu. Ya, ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Kok husnul khuluq ya, akhlak yang baik ya? Karena akhlak yang buruk itu sering membuat orang itu jatuh. Akhlak yang buruk membuat orang itu jatuh dari ketinggian derajatnya kepada derajat yang turun. Ada orang yang pinter, orang berilmu, itu diangkat oleh Allah derajatnya. Oh, menjadi seorang profesor, seorang presiden, seorang menteri dan sebagainya. Dia berbuat buruk, ya, tidak mentaati konstitusi umpamanya. Nah, itu jatuh, blok, itu di dunia. Di akhirat bagaimana? Ada seorang sahabat yang mengajukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu ada perempuan mukminah yang rajin sekali sholat malamnya, apalagi sholatnya ini yang wajibnya. Kemudian rajin untuk apa? Puasa kalau siangnya. Terus, tetapi dia itu sering berbuat buruk kepada orang lain. Berbuat buruk kepada orang lain. Apakah dia akan masuk surga atau neraka? Apa jawaban Rasulullah? Karena akhlak yang buruk itu, walaupun ahli ibadah, hiya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan orang yang bangkrut itu ya. Muflis, orang yang bangkrut itu. Perbuatan baik ibadahnya kepada Allah banyak, tetapi kalah dengan perbuatan buruk kepada manusia. Itu kebangkrutan seseorang nanti di akhirat itu yang seperti itu. Jadi takwa dan akhlak yang baik dipertahankan oleh kita semuanya agar supaya kita tetap berada pada jalan yang lurus dan ujungnya masuk ke dalam surga al-jannah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada pagi hari ini, surah Al-An'am ayat ke 152 dan 153. Ini lima commandment ya. 5 commandment, menyempurnakan 5 commandment yang sebelumnya.
Pertama, dilarang dekat-dekat dengan harta anak yatim kecuali dengan baik. Dilarang berbuat dolim, curang dalam menimbang dan dalam mengkalkulasikan dagangannya atau yang lainnya lah, dalam berbisnis, berhubungan dengan manusia. Dilarang mempersempit atau menyusahkan orang lain, tetapi memperluas, ya, meringankan orang lain. Yang keempat, adil. Dilarang dolim, tidak adil dalam berbicara atau memutuskan dalam perbuatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dilarang untuk jalir janji, tapi harus memenuhi janji-janji. Itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh ya Pak, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang menuju Siratul Fatah ada kuda-kuda yang mengantarkan itu, semuanya itu hanya mengantarkan ke sesatan atau kuda yang mau untuk benar-benar mengantarkan ke jalan yang lurus. Kuda-kudanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perumpamaan dari Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah SAW. Ya, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan demikian. Jadi orang mukmin itu, orang Islam itu tidak perlu lagi kendaraan-kendaraan seperti kuda dan sebagainya, karena dia sudah ada di jalan yang lurus. Kalau sudah ada di jalan yang lurus, itu akan lebih cepat, lebih enak, ya, ketimbang kita naik kuda atau kendaraan yang lainnya. Itu kalau sudah ada di jalan lurus, tidak perlu lagi kendaraan. Maka kendaraan-kendaraan kuda yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu simbol kendaraan yang membawa kepada keburukan, ya, walaupun itu kelihatannya enak gitu ya, tempat perjinahan, nah, dan sebagainya, atau tempat pembunuhan, itu semuanya akan membawa kepada keburukan, kehancuran, ke neraka. Kuda-kuda itu ya, kuda-kuda itu. Itu kalau yang ditanyakan tentang kuda-kuda. Ini simbol yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, bukan hadis Rasulullah, bukan hadis Rasulullah. Artinya Ibnu Mas'ud itu ini juga mengharapkan agar kita semuanya tetap berada di jalan yang lurus itu, as-sirat al-mustaqim itu dalam Islam. Mungkin kuda-kuda yang lainnya itu ada yang agama lain lah, agama lain itu, dia akan membawa kepada keburukan gitu. Lalu di dalam agama lain juga ada kebaikan. Semua kebaikan itu adalah Islam. Semua kebaikan itu adalah Islam gitu. Semua keburukan bukan Islam, bukan jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Itu. Ya, kuda-kuda itu adalah keburukan-keburukan itu, ya kan, larangan-larangan. Kalau kata Rasulullah SAW itu, kalau Ibnu Mas'ud mengibaratkan larangan itu dengan kuda, kalau Rasulullah SAW mengibaratkan larangan itu dengan pintu-pintu ke jalan itu, yang dilarang, gitu ya. Nah, jadi itu Pak, mungkin ada maksud tertentu dari pertanyaan itu apa Pak? Ya, itu tadi Bapak, berarti semua selama perjalanan itu nggak perlu ada alasan lain yang terus. Iya. Orang yang berada di jalan Siratul Mustaqim itu kan
Dia kendaraannya apa? Kendaraannya apa? Kendaraannya itu adalah hidayah dari Allah. Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu orang-orang yang bertakwa, yang berada pada jalan yang lurus itu berada di atas petunjuk. Jadi seolah-olah itu ada beberapa penafsir menyebutkan ala hudan itu seolah-olah orang yang bertakwa itu menunggangi kendaraan hidayah dari Allah, sehingga kemanapun dia akan terus saja berbuat baik. Itu orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Mereka berada di atas petunjuk Allah. Mengendarai petunjuk Allah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tetap berpendirian di jalan Allah. Mengikuti yang 10 itu, perintah-perintah yang 10 dan menjauhi larangan yang 10 itu. Nah, itu ya. Ini kalau dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya itu dengan the Ten Commandment itu. Artinya perintah-perintah yang 10 itu kita melaksanakannya. Larangan-larangan yang 10 itu kita jauhi sama sekali. Jangan sampai kita takrab, mendekat ya. Ingin coba-coba gitu. Umpamanya dilarang berzina. Kita coba-coba dah, enak gak dah? Kalau enak kita terusin. Kebanyakan orang kan nyoba-nyoba ternyata udah nyoba kayak kita makan Indomie. Udah merasa enak sehingga nasi pun kalau anak-anak itu mendingan Indomie daripada makan nasi. Ya, banyak anak yang seperti itu ya. Nah, anak saya juga seperti itu. Kalau sama Indomie itu masya Allah kayaknya dikasih daging ayam aja masih milihnya Indomie. Nah itu ya itu perumpamaan. Jadi perumpamaan. Jangan kita coba-coba mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Dan kebanyakan anak-anak yang terkena narkoba juga itu awalnya coba-coba itu. Coba-coba mendekati itu dengan temannya. Coba deh. Iya ya, besok nambah lagi, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Akhirnya sudah dia masuk ke dalam jebakan. Ya, jebakan. Nah, itu ya, Pak. Mungkin itu cukup. Oh, ada satu lagi. Enggak. Soal anak yatim, mungkin sekarang yang orang tahu anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya ya, meninggal gitu ya. Pertanyaannya apakah yang ditinggal cerai, anak nauzubillah anak perzinahan gitu kan, itu kan bapaknya juga nggak ini, itu apakah termasuk yang ditinggal cerai terkait sama yang itu, apakah masuk anak yatim juga, Ustaz? Ya kan yang sekarang kan orang anak yatim itu yang meninggal ya, Ustaz. Yang orang berpikir apakah yang ditinggal cerai itu Anak yatim juga. Dan udah yang anak yang yang nauzubillah kalau perzinahan juga apakah sebut anak yatim juga gitu kan. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua ini masalah ini, kalau biasanya kalau Muharram itu sering banyak organisasi itu mengadakan acara santunan anak yatim. Cuma kadang-kadang suka temanya sudah gabung saat untuk minta sumbangan gitu, santunan anak yatim dan kaum duafa. Iya. Nah, itu nanti ketika ada orang ngasih gitu, ini untuk yatim atau duafa gitu, takutnya kita itu kemakan tuh anak yatim untuk duafa atau gimana gitu. Untuk pembagiannya seperti apa, takutnya kita salah satu orang yang salah menafsirkan itu gitu saat ini. Iya. Anak yatimnya cuma ada 1, duafanya ada 20 misalkan, ternyata harta yatimnya orang pasti kebanyakan mau nyumbang lu anak yatim ya kan. Iya. Tapi duafa juga penting, maksudnya kan perlu juga. Itu aja 2 saya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak yatim itu adalah anak yang ibu atau bapaknya
meninggal, ditinggal oleh ibu bapaknya. Jadi kalau anak yang hasil perzinahan itu tidak termasuk sebagai anak yatim gitu. Ya, masih ada bapaknya yang menjinahi dan ibunya yang dijinahi. Kemudian juga yang ditinggal cerai, itu dia kalau bapaknya masih ada ya tetap itu bukan anak yatim. Kalaupun kita mau membantunya maka mungkin dia termasuk sebagai anak du'afa yang lainnya. Apakah itu anak miskin? Nah, kalau melihat ayat yang tadi, untuk mengurus anak yatim itu yang paling utama adalah islahul lahum khair, mengislah supaya menjadi baik, baik itu hartanya atau fisiknya maupun psikisnya kita perbaiki ya. In uridu ilal islah, adalah aku menginginkan kecuali hanya untuk mengislah itu ya. kita perbaiki. Kalau berada di dalam rumah kita maka samakan dengan anak-anak kita, perlakuan apapun makannya dan sebagainya, membiayai sekolahnya dan sebagainya disamakan. Kemudian kalau ingin mengadakan santunan anak yatim dengan du'afa, maka ini yang harus mengaturnya adalah panitianya, karena yang ingin atau yang punya hajat, punya niat untuk memberikan santunan anak yatim dan du'afa. Kalau niatnya untuk santunan anak yatim dan du'afa ya harus dua-duanya, anak yatim dan du'afa, diatur oleh kita. Mana yang untuk anak yatim itu berapa, untuk anak du'afanya atau orang du'afanya berapa, apakah disamakan atau tidak, ya kan? Nah, kalau niatnya kita, wah ini harus dipisahkan, ya pisahkanlah, ya pisahkanlah. Ini untuk anak yatim, ini untuk du'afa. Ketika kita meminta kepada masyarakat juga, memohon untuk nyumbang, ya kalau kita niatkan untuk berbeda atau membedakan maka memintanya juga harus begitu. Kalau yang ini untuk anak yatim, kalau yang ini untuk du'afa, gitu ya. Tergantung kepada niatnya. Al-a'malu bin niat, tergantung pada niatnya. Niat kita mau menyatukan apa tidak. Ya. Yang tidak boleh itu kalau itu sudah jadi harta anak yatim. Tidak boleh kita mendekat-dekat di sini menggunakan sembarangan. Menggunakan sembarangan. Itu kalau sudah jadi anak yatim. Umpamanya nih ibu-ibu kalau menyimpan apa itu keropak di rumah-rumah itu niatnya untuk anak yatim aja atau dengan untuk doa apa? Kalau hanya untuk anak yatim berarti itu punya anak yatim. Kalau niat dari awalnya ini untuk anak yatim nih, gitu ya. Jangan digunakan untuk doa apa. Kalau niatnya dari awalnya hanya untuk anak yatim, ya. Tapi kalau niat dari awalnya itu untuk anak yatim dan doa apa, nah itu udah beda lagi. Niatnya kan dari awalnya memang sudah disatukan antara untuk anak yatim dan untuk orang doa apa gitu.
Jadi usahakan kalau ini keropak itu hanya untuk anak yatim, maka gunakanlah untuk anak yatim saja. Atau bisa itu digunakan sebagian kecilnya untuk membiayai acara anak yatim. Tapi itu jangan berlebihan kan. Billati hiya ahsan. Ya artinya secukupnya saja, yang diperlukan saja gitu. Jangan berlebihan, jangan dipakai untuk poya-poya dan sebagainya. Untuk untuk manggil penceramah dan sebagainya, yaitu dari uang lain dah, misalkan dari uang lain, ya. Atau boleh ngambil dari situ, tapi sekedarnya saja. Kalau dari situ ya, billati hiya ahsan, kita juga bisa memikirkannya itu secara rasional gitu. Seperti itu. Jadi itu ya. Niat dari awalnya bagaimana tuh? Bantuan untuk doa apa, atau hanya untuk anak yatim saja, atau untuk anak yatim dan doa apa gitu. Gitu. Mungkin demikian. Ada tambahan Pak Ang? Cukup. Pak Wawan? Dan sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita sama-sama menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.